Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami. Baik, untuk menghabiskan waktu kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk memaparkan materinya tentang kemampuan kognitif dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Tanpa kehadiran fisik antara pendidik dan peserta didik dalam satu ruangan yang sama. Nah, adapun menurut Moore, dan Galien pada tahun 2011 dan umpan balik, artinya bahwa pembelajaran jarak jauh ini sangat sulit untuk melakukan analisis lebih lanjut. Karena kenapa? Karena dibatasi oleh waktu dan tempat. Kemudian tuntutan disiplin Pendidikan jarak jauh dalam akses pendidikan. Sistem pembelajaran jarak jauh menjadi solusi penting untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, khususnya selama pandemi COVID-19. Dengan pendidikan seperti mendorong kemandirian belajar siswa, siswa menjadi lebih bertanggung jawab dalam proses belajar dan mampu mengeksplorasi berbagai sumber belajar secara mandiri. Selain itu, PJJ ini juga Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya. Adapun judul materi saya yaitu kemampuan psikomotorik dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Next. Dalam era pendidikan modern, pengembangan siswa melihat proses dan rasa kegiatan psikomotorik secara visual, kemudian akan mereka tirukan dan beraktivitas secara mandiri di dalam kelas. Next. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diberikan tugas berupa proyek nyata yang melibatkan keterampilan fisiknya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan saya yaitu, apakah pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini efektif di zaman sekarang di generasi Pertanyaan saya, apa solusi terhadap tantangan pada pembelajaran jarak jauh? Sekian, saya kembalikan ke Bu Ranta. 3. Baik, setelah tadi pemaparan dari pemaparan materi dan kelompok tersebut, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat yang telah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dengan NIM 2220203888620. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman sekelas saya, teman-teman kelompok lain, rekan-rekan dari kelompok lain di mata kuliah inovasi pembelajaran dengan judul presentasi kami atau judul makalah kami yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun pertanyaan pertama dari saudari Nur Yunita mengenai apakah pembelajaran jarak jauh ini masih relevan untuk peserta didik saat ini. Jika masih relevan, berikan alasannya. Nah, adapun menurut saya pribadi bahwa pembelajaran jarak jauh ini relevan untuk peserta didik saat ini. Karena kenapa? Karena kita kenal bahwa peserta didik saat ini adalah generasi alpha. Artinya bahwa generasi alpha ini adalah generasi yang dimana mereka berada di mana teknologi ini berkembang pesat. Nah, gaya belajar mereka juga beda dengan gaya belajar generasi-generasi sebelumnya. Karena kenapa? Generasi alpha ini generasi yang sangat membutuhkan teknologi. Jadi menurut saya bahwa pembelajaran jarak jauh ini sangat relevan. Nah, adapun alasannya bahwa yang pertama adalah kesenjangan atau akses pendidikan di daerah terpencil. Nah, karena apa? Karena bagi peserta didik yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau atau terpencil, atau artinya bahwa mereka minim dalam fasilitas pendidikan. Nah, pembelajaran jarak jauh ini menjadi solusi alternatif
yang dapat digunakan untuk dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat. Artinya bahwa pembelajaran jarak jauh ini memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar sesuai waktu dan kondisi mereka. Misalnya, jika peserta didik mengalami kebutuhan khusus atau sedang sakit, nah mereka bisa menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dalam proses pembelajaran, walaupun mereka tidak harus hadir di dalam lingkaran-lingkaran kelas atau lingkaran-lingkaran forum yang sedang dilakukan proses pembelajaran. Nah, alasan yang ketiga adalah mendukung penggunaan digital atau literasi digital dalam pembelajaran mandiri. Artinya bahwa pembelajaran jarak jauh ini mendorong siswa untuk lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Nah, dan juga mereka bisa terbiasa dengan menggunakan teknologi. Artinya bahwa dengan menggunakan teknologi ini peserta didik dapat mengetahui lebih baik tentang penggunaan teknologi di era digital, dan juga dapat mempengaruhi bagaimana mereka di dunia kerja ke depannya. Nah, adapun alasan yang terakhir adalah dalam situasi darurat atau khusus, proses pembelajaran ini dapat digunakan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika peserta didik sedang berada di luar kota atau sedang sakit atau berkebutuhan khusus, mereka bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh ini sebagai solusi alternatif mereka dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adapun pertanyaan kedua dari saudara Kurniawan mengenai apakah ada solusi, apa solusi yang dapat diberikan dalam menghadapi tantangan dalam penerapan pembelajaran jarak jauh, seperti halnya dengan tidak semuanya sekolah memiliki internet dan lain sebagainya. Nah, adapun solusi yang pertama yang dapat diberikan adalah penyediaan infrastruktur teknologi. Artinya bahwa pemerintah dan sekolah dapat bekerja sama untuk menyediakan akses internet murah dan gratis, serta bantuan perangkat pembelajaran seperti tablet atau laptop bagi peserta didik yang kurang mampu. Nah, tujuannya apa? Bahwa dengan menggunakan penyediaan infrastruktur teknologi ini dapat mengurangi kesenjangan digital antara siswa di kota dan di desa. Nah, adapun yang kedua adalah pelatihan guru dan siswa. Artinya bahwa menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala untuk guru dan siswa atau peserta didik terkait penggunaan platform digital, manajemen kelas online, dan pembuatan materi alternatif. Nah, tujuannya agar meningkatkan kompetensi digital guru agar pembelajaran lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Nah, adapun alasan kedua adalah pendekatan blended learning. Artinya bahwa dengan menggabungkan metode tatap muka dan pembelajaran daring secara seimbang, maka pembelajaran ini dapat menjaga interaksi sosial dan emosional peserta didik sekaligus memanfaatkan fleksibilitas pembelajaran jarak jauh atau blended learning. Nah, adapun yang terakhir adalah pengembangan konten belajar yang menarik. Artinya bahwa guru perlu menyajikan materi yang lebih variatif, interaktif, dan kontekstual untuk dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa dengan menggunakan seperti ini peserta didik tidak mudah untuk bosan dalam proses pembelajaran, atau mereka dapat menumbuhkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti menggunakan video pembelajaran, kuis online, dan simulasi pembelajaran. Nah, baik, mungkin seperti itu jawaban dari pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh rekan-rekan saudari
Nur Yunita dan saudara Kurniawan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.